Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto. Secara khusus kita akan update dua altcoins juga ya, karena mereka ada berita terbaru, yaitu adalah Luna yang sempat kita cukup banyak juga membahas, Luna 2.0 ya, atau 2.0, ada berita barunya lagi. Lalu nanti kita juga update untuk Ethereum, karena Ethereum lagi ada bocoran juga tentang kapan sih Ethereum 2.0 ini akan dirilis juga. Nanti kita juga akan update secara analisa teknikal untuk Bitcoin mungkin nanti maupun juga untuk Ethereum ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Untuk hari ini kita lihat market crypto naik sekitar 2,18%, jadi tidak terlalu tinggi juga sebenarnya kenaikannya. Tapi Bitcoin di atas level 30.000 cukup bagus. Lalu kita lihat Ethereum juga di atas level 2000 karena ini mungkin ada beritanya. Ada Binance dan lain-lain ya, tapi tidak terlalu signifikan juga. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, ada KNC naik 26%, ada 0x naik 23%, Atom juga cukup tinggi kenaikannya 12%, AAV, Sandbox dan lain-lainnya. Lalu kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, USD masih mengalami penurunan juga. Ada IOTA, Algorand dan sisanya ya. Tapi ini juga tidak terlalu besar sih ya penurunannya, hanya 0% sampai 1% lah. Lalu kalau kita cek Fear and Greed Index bagaimana? Di Extreme Fear hampir sama seperti kemarin secara sentimen. Jadi memang ini lagi rendah-rendahnya sih sentimen market crypto ya. Orang interest juga sangat rendah. Nah, kita akan update dulu mulai dari Luna ya. Nah, ini dari DeFi Edge lagi, dimana dia ada bahas. Sebelumnya sempat kita bahas, dia punya tweet ini di video ini ya, antara di dua video ini. Ini tentang ekosistemnya Terra gitu. Ekosistemnya Terra, decentralized application-nya mau dibawa kemana gitu. Apakah mereka akan mengikuti ke Terra 2.0 atau mereka akan stay atau mereka mengambil jalur alternatif lainnya gitu ya. Jadi ini adalah update-nya. Here is the latest on which Terra builders are supporting the new Terra 2.0. Jadi yang warna hijau ini artinya mereka akan support ya. Dan memang kita lihat di dalam support proposal yang terakhir banyak yang cukup support gitu ya, khususnya untuk dari tim Terra atau tim dari Decentralized Application dan juga di sini ya. Jadi kita lihat dari sini mayoritas hijau, walaupun beberapa ini masih warna putih ataupun warna merah. Kalau warna merah ini artinya mereka akan close down atau mereka akan menutup atau mereka akan berpindah gitu ya. Yang sempat kita bahas juga salah satunya seperti Kujira yang mereka maunya atau memilih untuk membuat layer satunya lagi di dalam Cosmos atau Atom. Jadi seperti itu. Lalu kita lihat juga beberapa dua project yang cukup besar ya di dalam Terra, yaitu adalah Astroport dan juga ini Mars Protocol ya. Ini adalah project yang di funding oleh Delphi Project, salah satu venture capital yang cukup besar, dan mereka juga invest di Terra. Tapi kalau menurut si DeFi Edge sendiri, Delphi Projects, Astroport, dan Mars don't seem to be supporting the new Terra gitu. Jadi mereka tidak support Terra 2.0 gitu ya. Yang lebih support yang lain-lainnya. Jadi kira-kira itu. Dan dia juga bahas the ones migrating to other ecosystem are eyeing Cosmos. Jadi yang mau pindah ke ekosistem lain biasanya pindahnya lebih ke arah Cosmos. Tapi bukan hanya Cosmos doang. Karena apa? Karena kita lihat juga di sini BNB Chain ya atau Binance offer another lifeline to Terra ecosystem project. Jadi Binance bisa dibilang juga Binance Smart Chain juga opening gitu ya. Kalau misalnya mereka mau masuk ke dalam Binance Smart Chain lah, aplikasi-aplikasi di Terra. Salah satunya sebenarnya ada nih, yaitu adalah Strider Labs, di mana Strider Labs will become one of the first Terra ecosystem project to begin integrating with the BNB chain. Jadi dia mulai ada integrasi lah ke dalam BNB chain-nya sendiri. Yang sebelumnya sebenarnya dia sudah integrate ke beberapa hal. Seperti di networknya Solana, Nin Protocol, Phantom, dan HBAR juga. Jadi itu. Lalu secara update, kita juga update di dalam proposalnya. Kadang kan proposal ini masih di voting gitu ya. Kita mau lihat hasil votingnya bagaimana nih update-nya setelah beberapa hari. Dan kita bisa lihat untuk sekarang, The Terra Builders Alliance atau Rebirth Terra Network, untuk secara voting ini mayoritas udah voting yes ya. Ini yang sempat kita bahas juga, dimana kemungkinan besar Terra 2.0 ini akan jalan. Dan memang kalau kita lihat dari hasilnya sekarang ya, bisa dibilang mungkin hampir 80% kemungkinan akan jalan gitu ya. Karena kita dari sini
Walaupun masih cukup banyak yang belum voting ya, masih cukup banyak yang belum voting, tapi kita lihat dari sini 80% atau 79,5% vote yes, 5,6% abstain atau tidak vote, terus ada yang no 0,3%, ada yang no juga pakai veto, tapi ini 14,5%. Jadi kemungkinan besar akan iya gitu, dan berarti akan dilanjutkan, dan mungkin nanti nextnya itu adalah di tanggal 27 Mei ya, 27 Mei akan disahkan lah bisa dibilang ya. Nah, tapi bukan hanya itu doang. Kalau teman-teman cek di dalam Twitternya Terra sendiri ya, Terra ini ada dia bahas, ini baru juga ya. We have published an amendment to proposal 1623. Jadi akan ada sedikit perubahan gitu ya, perubahan di dalam proposal 1623 yang sempat kita bahas juga di dalam video. Dan perubahannya adalah nih di sini ya, dibahas ada 3 revisi. Salah satunya yang penting adalah increasing the Genesis liquidity. Jadi ini token-token yang akan launching pada saat networknya akan mulai istilahnya ya, ini akan lebih besar gitu. Jadi sempat kita hitung memang di video yang terakhir di sini Luna 2.0. Jadi mungkin hitungannya sudah tidak terlalu valid ya, karena ada perbedaan dari Genesisnya sendiri, dimana akan ada perubahan yang sebelumnya 15%, ini akan di-increase atau dinaikkan menjadi 30% ya, airdrop untuk semua orang. Dan kemungkinan besar airdropnya ini akan dilakukan secara otomatis. Jadi kalau teman-teman hold Luna yang lama, atau mungkin sekarang kita bahasnya LUNC gitu ya, LUNC gitu ya, harusnya akan otomatis, tapi akan ada prosesnya sendiri, walaupun belum ada official statement dari Do Kwon atau tim Terra sendiri mengenai hal itu. Tapi kira-kira itu teman-teman update-nya, liatin Twitternya, atau enggak nanti saya akan update juga di dalam video-video YouTube gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk update Terra. Di sini dia ada update lagi beberapa hal mengenai ini ya, tokenomics dari pre-attack Luna holders dan lain-lainnya gitu. Ini detailnya ya. Nah, lalu ini berita untuk Luna, kita lanjut ke berita untuk Ethereum. Di mana berita untuk Ethereum ini juga cukup besar gitu ya. Kita baca dulu. Di mana Ethereum core developer si Preston, dia ada bahas di mana Ethereum merge ini adalah perubahan dari Ethereum 1.0 ke Ethereum 2.0 gitu ya. Ethereum yang lama menjadi Ethereum yang baru. Nanti kita mungkin akan bahas juga satu video khusus gitu. Apa sih perbedaan Ethereum 1.0 ke Ethereum 2.0? Tapi memang perubahannya ini dari proof of work menjadi proof of stake gitu ya. Nah ini namanya the merge, atau bahasa Indonesia mungkin penggabungan gitu ya, penggabungan, the merge, dimana this will mark the end of proof of work for Ethereum. Dimana proof of work ini kan harus mining, biasanya menggunakan listrik dan lain-lainnya gitu ya. Menjadi apa? Menjadi proof of stake. Jadi hanya staking bisa mendapatkan Ethereum. Intinya seperti itu. Jadi ini yang besar ya, the merge. Lalu yang positifnya apa? Yang positifnya adalah Ethereum 2.0 ini harusnya dijadwalkan di bulan Juni, tapi di bulan April kalau tidak salah ini ada pengumuman dia di delay gitu ya, akan ada delay. Tapi kalau kita lihat sekarang delaynya ini tidak terlalu lama. Kenapa? Karena Ethereum core developer si Preston sendiri dia bilang dia expect the merge to happen in August atau Agustus gitu. Jadi kalau Agustus the merge akan happen, ya mungkin ini akan cukup bullish atau akan cukup positif juga untuk Ethereum ya. Ini ada cuplikannya tapi kita tidak akan nonton ya. Ini lagi di dalam conference permissionless. Kita lihat di sini, ini lagi talk show-nya lah intinya ya. Ethereum merge may happen as early as Agustus, paling awal mungkin Agustus gitu. Jadi expect mungkin di Agustus September lah gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk kedua hal, untuk Luna maupun Ethereum. Kita akan update juga untuk teknikalnya bagaimana, tapi kembali lagi teman-teman, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya, dan video ini non financial advice juga ya. Untuk sekarang bagaimana untuk Bitcoin tadi kita bahas di atas level 30.000, tapi memang belum menunjukkan penguatan yang signifikan gitu, atau tanda-tanda kita mau rebound sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa dibilang yes, kita cukup positif di atas 30.000, tapi untuk sekarang agak susah juga ya. Dimana kenapa agak susah? Karena kalau teman-teman lihat posisi kita sekarang sebenarnya berada benar-benar di dalam level supportnya yang kita bahas nih ya di video yang lalu. Kita berada di level supportnya, di weekly support gitu ya. Tapi memang tidak ada penguatan yang signifikan. Jadi ini bisa dibilang sideways selama beberapa hari, dan ini menunggu momen besar. Apakah Bitcoin akan naik atau akan turun? Gitu ya. Kalau misalnya Bitcoin turun lagi, memang ini bukan sesuatu yang positif. Dan kalau teman-teman tanya juga, menurut analisa saya atau menurut pribadi, saya lebih condong sebenarnya untuk Bitcoin ini kembali mengalami kenaikan gitu ya. Mengalami kenaikannya sampai berapa? Kalau Bitcoin naik
Ya, kita sempat bahas kenapa Bitcoin naik, mulai dari volume sellingnya cukup besar di minggu yang lalu gitu ya. Lalu ditambah juga kita berada di level support, jadi mungkin kita akan ada relief rally, dan ini mungkin pembentukan lower high lah gitu ya. Nah, kalau relief rally atau terjadi kenaikan ya mungkin targetnya berada di kisaran level 33 ribuan gitu ya. Ini persis di bottom sebelumnya gitu ya, ini pada saat di bulan Januari. Ya mungkin ini bisa menjadi target kita kalau misalnya Bitcoin ini ternyata bisa mengalami kenaikan ya. Ini kalau naik ternyata ya mungkin bisa 9,8%, dan ini bisa dikatakan sebagai relief rally, atau ya kalau best case skenario-nya ya mungkin di sekitar kisaran level 35.000 34.000 gitu. Kalau misalnya Bitcoin tembus lagi sebenarnya tambah bagus, tapi saya rasa kemungkinannya sangat kecil untuk Bitcoin bisa naik cukup tinggi gitu ya untuk di saat seperti ini. Bukan hanya untuk Bitcoinnya sendiri, tapi dari keadaan makronya juga. Teman-teman harus lihat dari keadaan makroekonominya yang tidak terlalu bagus, artinya tidak terlalu support untuk Bitcoin naik lah gitu. Kemungkinan besar kita akan naik, lalu mungkin ada fase untuk mengalami penurunan lagi gitu. Atau bahkan mungkin kita akan turun dari dalam level support yang kita sudah sempat bahas selama bisa dibilang 1 tahun terakhir ya, 28.000 sampai 29.000. Dan memang kita sempat bilang ya mungkin target 19 ribuan atau 20 ribuan di bawah sini, ini mungkin sesuatu hal yang bisa terjadi ya untuk Bitcoin selama beberapa bulan ke depan. Kembali lagi, ini adalah skenario yang kita buat. Jadi itu ya untuk keadaan Bitcoin sekarang. Itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita bahas juga untuk Ethereum. Bagaimana untuk Ethereum? Nah ini kita kalau lihat Ethereum juga hampir sama. Ethereum ini berada di ya sedikit sideways, walaupun kenaikannya dari yang paling bawah ini cukup lumayan ya, ada sekitar 14%. Ethereum sempat tes ke area 17 berapa nih low-nya ya, di sekitar level 1775 ya, atau $1.775. Jadi memang kalau kita lihat secara long term ya, atau kita lihat dari jangka panjang ya, sebenarnya ini adalah level yang cukup menarik ya, yang sempat bisa dibilang support kuatnya Ethereum. Ini hampir sama seperti level 28.000 sampai 30.000 untuk Bitcoin. Ya Ethereum ini berada di level ini, yaitu adalah sekitar level 1.800 sampai $1.700 gitu. Jadi di area ini yang sebelumnya menjadi resisten lalu menjadi support juga. Dan ini sempat tes sekali. Kalau kita lihat dari untuk secara time frame daily-nya bagaimana? Kalau untuk sekarang, kalau misalnya Ethereum mengalami kenaikan, saya rasa sendiri juga mungkin dia ada penguatan, tapi penguatannya mungkin ke area 2.200 sampai 2.000 ya, 2.200 2.300 ya, karena di sini juga bisa dibilang ada resistennya sedikit. Di sini kita lihat ya, sempat menjadi support, sempat menjadi resisten juga. Ya, ini benar-benar pas pada saat kita lihat dari sini. Ini kan menjadi support kuatnya Ethereum ya, support diagonalnya Ethereum, atau di sini kita ada bahas seperti last defense, atau bisa dibilang pertahanan terakhirnya dia lah. Pertahanan terakhir untuk Ethereum, dimana pada saat Ethereum breakdown dari ini ternyata memang mengalami penurunan yang cukup drastis juga ya, minus 34%. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk Ethereum, tapi rata-rata semua altcoin juga mengalami hal yang sama gitu ya. Dan untuk Ethereum sebenarnya bagaimana kalau untuk keadaan sekarang? Kalau teman-teman, saya rasa untuk Ethereum ini lebih ke arah cicil untuk jangka panjang juga, karena mungkin ini cukup besar, jadi bisa dikatakan sebenarnya aman. Tapi kembali lagi teman-teman, do your own research juga. Tapi kalau untuk Ethereum ya mungkin masih ada possibility atau kemungkinan untuk dia kembali lagi ke level 1.700-1.800 gitu. Jadi jangan terlalu agresif juga di saat market crypto seperti ini. Jadi kira-kira itu untuk Ethereum. Dan untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.